Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Eka Pratiwi. I will share knowledge with all. Jadi di sini aku bakal nge-share ilmu pengetahuan buat kalian semuanya. Di sini aku mau bahas seputar tentang alter ego. What is alter ego sih? Jadi apa sih itu alter ego kita kan? Nah, alter ego itu keadaan di mana seseorang itu mempunyai dua kepribadian. Jadi dia tuh contohnya ya, satu sisi di saat dia kerja misalnya menjadi kasir di sebuah toko, dia tuh akan menjadi pribadi yang ramah ya. Dan kemudian ketika dia udah keluar dari profesinya, yaitu tadi kasir di sebuah toko, ketika dia udah keluar, dia akan kembali ke sifat dia yang jutek, yang dingin gitu. Jadi kayak 11-12 sama kepribadian ganda ya. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin orang-orang di sekitar kalian yang memiliki kepribadian seperti itu, kemungkinan mereka itu mengalami alter ego ya. Nah, di sini sebenarnya orang-orang yang seperti itu tuh bahaya nggak sih sebenarnya? Nah, kalau perkara bahaya atau enggaknya itu ya menurut aku ya, kalau misalnya disalahgunain itu bisa bahaya karena bisa di depan baik di belakang buruk gitu. Tapi kalau misalnya dalam kutip untuk pekerjaan aja, kayak misalnya tadi untuk kasir toko dia ramah dan kepribadian aslinya jutek dan cuek, nggak terlalu peduli sama orang lain, ya nggak apa-apa. Cuma yang penting jangan untuk kejelekan pada orang lain gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki alter ego atau dua kepribadian itu bisa membuat kita bingung nggak sih? Nah, bingungnya kenapa? Nah gini, aku ceritain ya, aku jelasin. Jadi bingungnya kita sebagai manusia kan tentunya kalau misal temenan sama orang kan kita harus ngertiin moodnya kan. Kalau misalnya kita mau cerita gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang berkepribadian alter ego tadi kan dia tuh kayak kadang ramah kadang enggak gitu ya. Jadi kita bingung mau curhat mau cerita, takutnya dia lagi nggak mood gitu, nanti dapat nih omelan atau cacian gitu. Tapi itu ya, itu yang bikin sulit sih, yang bikin sulit buat kita kalau kita temenan sama alter ego buat ngertiin mood dan suasana hatinya gitu. Ya seperti kepribadian ganda juga agak mirip dengan alter ego ya. Jadi ya untungnya apa mempunyai alter ego ini atau kepribadian ganda ya, agak mirip. Ya untungnya tentu saja ketika kalian berada di tempat yang kalian tuh enggak seperti kepribadian kalian, kalian bisa menyesuaikan dan kalian bisa beradaptasi. Kayak contohnya sifat asli kalian atau kalian tuh aslinya emang jutek dan enggak terlalu peduli pada orang lain. Tapi ketika kalian mempunyai alter ego ini, kalian bisa menjadi orang yang ramah, yang bisa beradaptasi di suatu tempat gitu. Yang mungkin bisa mengembangkan karir kamu, pekerjaan kamu ya tadi itu seperti jadi pelayan toko atau kasir di toko gitu. Jadi menurut aku keuntungannya ada dan kerugiannya juga ada. Nah, gimana sih untuk mengatasi alter ego ini? Jadi untuk mengatasi alter ego ini kayaknya kita harus mencari identitas kita ya, untuk menetapkan kita jadi seperti apa. Tapi menurut aku nggak usah sih, selama itu baik buat hidup kamu, kamu memiliki alter ego pun nggak masalah gitu. Karena kita kan juga butuh menyesuaikan gitu ya. Kayak misalnya kita sekarang ini memang jutek gitu, kita mau sosialisasi otomatis kita harus menjadi ramah dong. Masa iya kita jutek, orang-orang pada kabur dong kalau kita jutek. Nah itu pentingnya juga si alter ego. Tapi kalau misalnya sekiranya itu mengganggu banget ya mungkin kalian butuh konsultasi pada psikologi, terus kalian juga butuh terapi buat berubah seperti apa yang kalian inginkan gitu. Jangan lupa untuk konsultasi ke psikologi kalau memang alter egonya ini udah bener-bener mengganggu kepribadian kalian gitu ya. Kayak mungkin kalian mulai dijauhin temen dan gak punya temen sama sekali, atau mungkin kalian tuh ya udah gak nyaman aja dengan alter ego yang kamu miliki gitu ya. Seperti itu aja. Makasih. Dadah.